Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Kita akan mulai lagi menyambung di perkuliahan hukum lembaga pembiayaan. Kita kemarin baru sampai ini ya, sewa guna usaha ya. Nah, apa namanya, anjak piutang belum saya sampaikan ya. Factoring atau anjak piutang udah saya sampaikan belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum ya. Berarti kita masih punya tersisa banyak materi, ada anjak piutang, ada lembaga pembiayaan konsumen, ada kartu kredit, dan satu lagi ada pembiayaan proyek. Kita berdasarkan surat dari fakultas, sebetulnya itu nanti kita minggu depan itu sudah penjemputan PTM ya, tatap muka untuk mahasiswa yang dengan nomor NPM 2019 ke bawah. Termasuk Anda, saya rasa itu NPM-nya termasuk yang harus PTM. Namun untuk kelas saya sih punya rencana begini malah ya. Karena kita itu perkuliahan kan tinggal ini minggu ke-13 sebetulnya. Sekarang minggu ke-13, berarti kita punya sisa waktu 14-15. Nah, maksud saya sebelum itu ada kuliah PTM, saya akan udah pulang ya. Udah, bentar ya, yang mau ngajar dulu ya. Dari mana aja? Dari materialku. Ya. Jadi maksud Ibu mau bertanya, kalau misalnya besok kita kuliah, Sabtu kita kuliah, saya akan menjelaskan yang materi-materi yang tersisa. Kemudian nanti waktu PTM, saya sudah tidak memberikan materi lagi ya. Itu bagaimana? Jadi nanti tinggal kita pemberian tugas, materi secara Zoom saya anggap selesai kalau Anda sepakat besok dan Sabtu kita menyampaikan 2 materi atau kalau bisa 3 materi itu kita selesaikan semua. Nah itu bagaimana nanti Anda silakan berunding dengan teman ya, ketua kelas Putri, nanti dirundingkan kalau iya besok kita bisa kuliah di pagi hari, Sabtu juga di pagi hari. Kita kuliah, kemudian hari ini satu pokok bahasan, satu persoalan, satu lembaga pembiayaan, kemudian besok satu lembaga pembiayaan, lusa satu lembaga pembiayaan, tinggal tersisa satu nanti apa namanya pembiayaan proyek, yang artinya harus saya ulas, gitu ya. Kalau tidak saya ulas, saya khawatir Anda juga memahaminya kurang begitu baik ya. Kalau sudah dijelaskan nanti bisa Anda saya tinggal kita belajar di rumah memperdalamnya melalui penyelesaian soal kasus seperti itu. Ya, jadi tinggal sampai ke semester itu nanti saya tinggal memberikan beberapa soal kasus tentang HLP ini. Nah, apakah Anda setuju atau tidak nanti dirundingkan dulu dengan temannya, dengan ketua kelas. Kalau tidak berarti kita minggu depan kita masih kuliah, bahkan kita terhadang oleh PTM. Ya, artinya kita harus tatap muka. Kalau Anda siap ya silakan saja. Tapi kalau tidak kita akan selesaikan hari ini, besok, dan lusa. Itu ketiga
tiga pokok bahasan itu bisa kita selesaikan. Saya tidak memaksa Anda, tapi itu adalah solusi jika Anda berada di luar kota, artinya untuk menyelesaikan semester genap ini, yang menurut saya itu masih tinggal 2 minggu lagi saja ya, tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ini sudah minggu ke-13, minggu depan 14, 15, dan seterusnya. Kita ditutup dengan adanya UAS. Nanti silakan saja ya. Tapi saya berharap sih Anda bisa menyetujuinya. Besok pagi, kemudian Sabtu pagi kita dengan cara online seperti ini kita selesaikan. Saya ulas sedikit dan memperdalamnya itu bisa Anda lakukan sendiri. Ya, kita akan lihat perbedaan-perbedaannya saja di antara lembaga pembiayaan yang ada ya, yang belum kita singgung ya. Nah, kalau yang kemarin sudah sewa guna usaha itu seperti itu. Hari ini kita masuk kepada lembaga factoring ya. Masuk kepada lembaga factoring atau anjak piutang. Nah, anjak piutang ini merupakan salah satu dari model lembaga pembiayaan ya, model pembiayaan yang diperoleh melalui lembaga pembiayaan. Nah, saya ulas saja bahwa yang namanya anjak piutang ini ialah peralihan pemilik piutang. Ya, peralihan pemilik piutang, peralihan kreditur. Ya, yang kalau dalam perdata itu kita kenal dengan subrogasi. Itu anjak piutang. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau ada kita hutang, kalau kita mengadakan perjanjian, kemudian salah satunya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran, kemudian pihak satunya lagi itu mempunyai tagihan, ya. Mempunyai tagihan, maka atau mempunyai piutang ya. Salah satu pihak mempunyai hutang, salah satu pihak pasti dia mempunyai piutang atau mempunyai tagihan. Nah, anjak piutang itu adalah perusahaan yang bergerak, perusahaan lembaga pembiayaan yang bergerak untuk membeli piutang-piutang ya, untuk menerima piutang-piutang. Dikala piutang-piutang itu belum bisa ditagihkan ya. Jadi misalnya ada hubungan hukum jual beli, kemudian dalam hubungan hukum jual beli itu ketika terjadi salah satu pihak menghutang dan salah satu pihak mempunyai piutang, ternyata misalnya piutang itu dibayar dengan cara kredit, belum bisa dilunasi seketika itu juga. Kalau bisa dilunasi tidak dibicarakan ya. Kalau penjual belinya lunas itu kita nggak ngomong lah ya. Yang kita bicarakan ini sementara debitur itu membayarnya itu dengan cara mengangsur. Seperti itu ya, membayarnya dengan cara mengangsur atau kalau di dalam perbankan itu mirip-mirip dengan kredit bank. Gitu ya. Nah, artinya si debitur itu mempunyai hutang tetapi membayarnya tidak seketika itu, tidak lunas ketika itu. Nah, karena tidak lunas seketika itu, kadang-kadang krediturnya ini sudah keburu membutuhkan uang. Ya, keburu membutuhkan uang. Uang itu akan diputar lagi untuk usaha. Nah, disinilah peran lembaga pembiayaan yang namanya anjak piutang itu. Dia bisa menerima peralihan dari piutang-piutang yang tertunda tadi. Ya, piutang-piutang yang tertunda tadi bisa dijual kepada perusahaan anjak piutang. Jadi nanti pihak krediturnya itu yang memberikan hutang kepada pihak debitur itu nanti akan menerima pembayaran langsung dari perusahaan lembaga pembiayaan yang namanya anjak piutang ini. Nah, itulah yang kita kenal dengan anjak piutang atau factoring. Ya, atau factoring. Ya, jadi anjak piutang itu perusahaan yang menerima peralihan piutang. Menerima peralihan piutang. Ya, jadi istilahnya ganti kreditur ya. Kalau dalam hukum perdata ada istilah subrogasi.
Nah, subrogasi itu ganti kreditur, ganti yang nagih. Harusnya krediturnya A pindah kepada perusahaan anak piutang. Nanti yang berhutang, debiturnya itu dia punya kewajiban membayar kepada perusahaan anjak piutang. Nah, kira-kira gambaran sekilas atau gambaran umumnya tentang anjak piutang itu atau perusahaan factoring yang merupakan salah satu perusahaan lembaga pembiayaan, kira-kira bentuknya seperti itu. Ya. Secara umumnya seperti itu. Oke, kita lihat pengaturan dan pengertian dari anjak piutang. Saya harus berjalan agak cepat karena kita ini ada sebetulnya anjak piutangnya harus diselesaikan dalam 3 kali pertemuan ya. Tapi kita udah tertinggal jauh. Saya sendiri juga tidak bisa setiap saat harus Zoom. Seharusnya juga saya juga tidak wajib ya harus Zoom atau tidak wajib harus memberikan ceramah-ceramah seperti ini karena yang model pembelajaran sekarang itu justru mahasiswa yang dituntut harus aktif. Ya, jadi dosen bisa saja memberikan soal-soal kasus gitu ya, soal-soal kasus untuk diselesaikan oleh Anda dan Anda diwajibkan untuk membaca literatur. Tapi saya masih kok kayaknya belum terlalu tegal juga ya kalau harus melepas, mendropping soal-soal saja, kemudian tanpa harus menjelaskan. Saya khawatir output dari mata kuliah ini tidak begitu baik gitu ya. Nah, jadi anjak piutang atau kita sebut dengan factoring itu adalah pengalihan piutang. Ya, anjak itu pindah atau alih, piutang itu tagihan. Ya, piutang itu tagihan. Orang yang punya piutang kita sebut dengan kreditur, orang yang punya hutang kita sebut dengan debitur. Itu nggak boleh kebulak. Ya. Jangan kebulak. Nanti waktu ujian skripsi antara kreditur dan debitur saya kadang-kadang entah karena grogi, entah karena emang nggak paham, itu kadang-kadang tidak terjawab gitu ya. Nah, jadi anjak piutang itu artinya pindah, alih. Apa yang berpindah, apa yang beralih piutang? Dari siapa kepada siapa? Ya dari orang yang mempunyai tagihan, yang semula kita sebut sebagai kreditur, dialihkan atau beralih kepada perusahaan lembaga pembiayaan yang kita sebut sebagai perusahaan factoring atau perusahaan anjak piutang. Gitu ya. Nah, perusahaan anjak piutang atau factoring company ya, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan. Tentu tagihan itu bukan tagihan jangka panjang ya, tapi semua kriteria pembiayaan dengan lembaga pembiayaan itu ialah tagihan dalam jangka pendek. Nah, tagihan dalam jangka pendek itu maksudnya kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, mengurus piutang atau mengurus tagihan jangka pendek dan suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan di luar negeri. Transaksinya boleh transaksi domestik, ya, transaksi perdagangan domestik atau transaksi perdagangan ekspor impor. Itu bisa saja terjadi nanti dengan pengalihan piutang. Ya. Nah, jadi sekali lagi factoring atau anjak piutang artinya pengalihan piutang. Ya. Pengalihan piutang dari siapa kepada siapa? Dari kreditur kepada perusahaan lembaga pembiayaan. Itu factoring. Ya. Kenapa kok tidak kredit bank saja kalau seperti itu? Nah, persoalannya sudah kita katakan berkali-kali bahwa tidak semua perusahaan itu mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Oleh karena itu, kalau itu tidak bisa diperoleh, maka oleh perusahaan yang membutuhkan, badan usaha yang membutuhkan modal, maka bisa saja menggunakan lembaga pembiayaan dalam hal ini menjual piutangnya. Piutangnya, debiturnya belum bisa membayar sekarang, ya sudah jual saja kepada lembaga pembiayaan. Dia akan mendapatkan harga itu. Hanya nanti harganya memang tidak 100% ya.
Misalnya pembelian 100 juta itu hanya 80% bisa dibayarkan oleh perusahaan anjak piutang. Sisanya itu nanti kalau debiturnya sudah melakukan pembayaran dengan lunas, baru oleh perusahaan anjak piutangnya diganti penuh gitu. Ya. Oke, unsur-unsur ini saya rasa tidak ini ya, tapi baiklah. Subjek dari anjak piutang itu ialah siapa-siapa saja orang pihak yang terkait atau yang terlibat di dalam gerak perusahaan anjak piutang ini, yaitu perusahaan anjak piutang atau perusahaan factoring. Nah, factoring kami, perusahaan anjak piutang itu jelas adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Termasuk salah satu lembaga pembiayaan, itu perusahaan anjak piutang. Kemudian ada pihak yang kedua yaitu klien atau supplier. Nah, ini nanti yang akan bertindak akan yang mempunyai piutang itu ini, ya, klien atau supplier. Ini krediturnya tuh ini nanti. Ya. Dia yang akan mensuplai barang-barang yang diperlukan oleh customer atau nasabah. Nah, nasabah atau customer inilah yang kita nanti posisinya ialah debitur. Jadi kreditur punya tagihan kepada debiturnya, tapi tagihan itu tidak bisa ditagihkan seketika, pakai tempo, maka tagihan itu atau piutang-piutang itu bisa dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Objeknya apa? Objeknya ialah piutang jangka pendek punyanya klien. Punyanya yang semula posisinya kreditur itu tadi, punya klien. Ya. Kalau kemarin kan ada barang modal, objeknya. Nah, sekarang untuk perusahaan anjak piutang, objeknya ialah piutang. Tagihan objeknya. Tapi khusus untuk tagihan-tagihan jangka pendek. Karena perusahaan lembaga pembiayaan itu biasanya tidak bisa membiayai yang dalam bentuk besar, kemudian juga dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peristiwa anjak piutang. Ada kontrak pengalihan piutang antara klien dan perusahaan anjak piutang. Jadi mengalihkan piutang itu juga harus dilakukan dengan perjanjian, dengan kontrak. Baik itu kontrak otentik maupun kontrak di bawah tangan. Kemudian hubungan dalam anjak piutang yaitu hubungan hak dan kewajiban antara klien dan perusahaan anjak piutang. Lalu jangka waktu anjak piutang yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek biasanya piutang-piutang yang tidak melebihi jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun. Nah, sekarang di mana posisi si nasabah? Nah, nasabah itu hanya punya hubungan dengan supplier. Dalam proses hukum anjak piutang, nasabah itu tidak muncul, ya. Tidak muncul di sini. Dia hanya nanti punya hubungan hukum dengan suppliernya. Dengan orang yang membiayai apa yang dia butuhkan. Kemudian orang yang membiayai apa yang dibutuhkan itu punya tagihan terhadap debitur itu. Nah, nanti tagihan itulah yang dijual dalam hubungan hukum anjak piutang itu berarti yang ada ialah yang terlihat atau yang muncul itu adalah antara perusahaan anjak piutang atau perusahaan factoring dengan klien atau supplier atau orang yang mempunyai tagihan atau orang yang mempunyai piutang. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau sampai sini bisa dipahami nanti dan selanjutnya sudah gampang itu. Bisa dipahami? Jenis dari lembaga pembiayaan yang namanya factoring ini bisa dipahami kira-kira? Gambarannya seperti itu, gambaran umumnya. Bahwa ada suatu hubungan hukum antara klien dengan nasabah, kemudian memunculkan kewajiban bagi nasabah harus membayar dan memunculkan hak bagi
bagi supplier atau klien untuk menagih. Nah, dari munculnya tagihan itu, maka muncullah perusahaan factoring yang siap untuk menerima pengalihan piutang. Ya, maka muncullah lembaga pembiayaan yang namanya perusahaan factoring. Oke, kalau masalah pengaturannya ini sudah pasti karena ini adalah sebuah kontrak, pastilah kita merujuk kepada ketentuan pasal-pasal perdata tentang perjanjian. Jadi semua hal yang terkait dengan lembaga pembiayaan itu basicnya adalah kontrak atau perjanjian. Karena basicnya perjanjian, maka sumber utamanya itu ialah perdata. Baru nanti sumber-sumber umumnya itu, sumber-sumber yang bersifat publiknya itu nanti yang adalah yang terkait dengan badan usahanya. Ya, dengan badan usahanya. Kalau dia PT, maka kita merujuk pada undang-undang PT. Gitu ya. Nah, kalau substansinya sesungguhnya kalau dia perusahaan lembaga pembiayaan, basically-nya itu adalah kontrak, perjanjian. Karena perjanjian atau kontrak, maka kita merujuknya sumber utamanya ialah KUH Perdata. Nah, kalau hukum publiknya yaitu tadi ya terkait dengan perusahaannya, ada wajib daftar perusahaan, ada undang-undang PT, ada undang-undang perbankan dan lain-lain yang sudah juga saya jelaskan pada bentuk-bentuk pembiayaan lainnya. Sama ya, sumber hukumnya sama. Beberapa keunggulan dan kelemahan membantu sistem administrasi penjualan dan penagihan, membantu mengatasi modal kerja, membantu resiko kredit, membantu memperbaiki sistem penagihan, dan membantu mengembangkan usaha klien. Jadi usaha klien yang modalnya kecil, kalau dia nunggu tagihan belum bisa dibayarkan sebulan 2 bulan, mungkin jatuh temponya bisa 10 bulan, nah keburu dia modal kecil mau membiayai, mau melakukan transaksi lagi dengan pihak nasabah lain, dia tidak punya modal, maka piutang terhadap satu nasabah itu bisa dia jual kepada perusahaan anjak piutang. Ya. Itu kira-kira keuntungan dan kelebihannya. Kemudian unsur-unsur anjak piutang, perusahaan anjak piutang. Kita bicara perusahaan anjak piutang tadi, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk anjak piutang. Ya, perusahaan factoring itu tugasnya ialah membeli piutang. Perannya bukan tugasnya ya. Peranannya membeli piutang yang dimiliki oleh para klien. Ya. Bentuk badan perusahaan anjak piutang itu perusahaan khusus di bidang anjak piutang, atau bisa juga dia multi finance. Artinya selain sebagai perusahaan anjak piutang, dia bisa juga mengerjakan jenis-jenis pembiayaan lainnya. Bisa juga dia berbentuk bank. Ya. Jika piutang itu berasal dari perdagangan internasional, maka bisa melibatkan ekspor impor atau factoring penghubung, ya. Faktor penghubung dengan klien, nanti ceritanya diceritakan pada saat kita menceritakan anjak piutang dalam hubungan hukum ekspor impor. Itu tadi yang pertama perusahaan anjak piutang, yang kedua klien. Siapa sih klien itu? Klien ialah pihak yang mempunyai piutang atau mempunyai tagihan. Ya. Kedudukan hukum dalam dia melakukan hubungan hukum dengan nasabah, maka kedudukan hukum dia itu ialah sebagai kreditur, sebagai orang yang mempunyai tagihan. Dan klien di dalam posisinya melakukan transaksi anjak piutang, dia harus berupa perusahaan. Jadi kalau kita sebagai pribadi perorangan punya tagihan kepada orang lain,
Itu kita tidak bisa jual kepada perusahaan factoring. Karena apa? Karena ternyata ada ketentuan bahwa klien itu harus perusahaan. Baik perusahaan itu badan hukum maupun perusahaan bukan badan hukum. Ya, jadi harus perusahaan. Tidak disoal apakah badan hukum ataukah tidak badan hukum. Tapi yang jelas bukan perorangan, bukan hutang perorangan yang bisa dijual kepada perusahaan, bukan piutang perorangan yang bisa dijual kepada perusahaan factoring. Lalu siapa customer atau nasabah? Yaitu pihak yang membeli barang dari klien secara kredit. Jadi ini toko-toko biasanya ya. Klien itu biasanya toko-toko yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh, nah nanti beda lagi dengan pembiayaan konsumen, mirip tapi beda. Ya. Nasabah atau customer ini ialah orang yang butuh barang-barang tadi, tapi dia nggak punya duit buat bayar kontak. Jadi ambillah dia kreditan. Nah, klien nanti punya piutang nih terhadap si nasabah ini yang sudah memberikan barang-barang, mensuplai ya, mensuplai. Ya, dan nasabah atau customer ini kedudukannya dalam hubungan hukum dengan si klien, dia adalah debiturnya. Orang yang punya utang kan namanya debitur. Orang yang punya tagihan, punya piutang, itu namanya kreditur. Ini yang selalu saya tekankan, saya ingatkan terus. Jangan sampai keliru lah ya, bagian hukum perdata, apalagi perdata ekonomi, antara membedakan antara kreditur dan debitur masih tidak bisa, itu rasanya membingungkan juga gitu ya. Dan si customer ini akan menjadi penentu apakah piutang itu akan macet atau akan lancar sampai kepada utang itu lunas. Tergantung kepada nasabahnya. Ya. Kalau perusahaan anjak piutang kan cuma nerima piutang. Menggantikan posisi si klien sebagai kreditur. Soal apakah kreditnya itu macet atau enggak ya tergantung yang bayar. Tergantung dari customer-nya ini. Dari nasabahnya. Apakah itu nasabah yang tukang ngemplang. Ya, ngemplang itu orang yang senang meninggalkan hutang ya. Kalau utang nggak bayar tuh bahasa Jawanya ngemplang. Bukan kemplang orang Palembang ya. Ngemplang itu lari dari kenyataan untuk membayar hutang. Nah, kalau si nasabahnya ini orang yang tipenya seperti itu, ya berarti nanti kreditnya ini akan terkendala, akan terhadang oleh yang namanya kredit macet. Maka macet atau lunasnya piutang itu akan sangat tergantung dari kredibilitas nasabah ini. Kemudian tadi kita lagi bicara tentang unsur-unsur ya, unsur-unsur yang ada dalam anjak piutang. Kita bicara perusahaan anjak piutang, klien, nasabah, itu adalah subjeknya. Nah, sekarang kita bicara objeknya yaitu piutang atau tagihan. Tagihan itu hanya piutang yang timbul dari transaksi perdagangan, bukan piutang-piutang lain. Jadi dari hubungan perdagangan. Ya, nah, kalau perdagangan, konsep perdagangan kita ingat di konsep KUHD. Dagang itu apa sih gitu. Dagang kalau mengikuti konsep KUHD masih ingat nggak? Materi hukum ekbisnya. Dagang itu apa? Di sini dikatakan piutang atau tagihan hanya piutang yang timbul dari transaksi perdagangan. Ya, perdagangan kan asal katanya dagang. Apa dagang? Dalam KUH Perdata dagang apa? Masih ingat hukum ekonomi dan bisnis? Ini basicnya kan hukum ekonomi dan bisnis nih, prasyaratnya nih, mata kuliah ini. Masih ingat nggak? Dagang itu apa? Dalam konsep hukum dagang itu apa? Bedanya dagang dengan melakukan pekerjaan. Bedanya dagang dengan menjalankan perusahaan.
Kan ada di dalam hukum ekonomi dan bisnis. Ada yang masih ingat? Coba direspon pertanyaan saya. Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya. Ya, nama saya Desi Putri Aldina, NPM-nya 1912-011-017. Pengertian menurut konsep hukum dagang itu adalah kegiatan perjanjian transaksi jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban atau di antara mereka yang Mandi di kamar yang Ada kong tidur. Nanti aja nunggu kong bangun. Udah, Yanti lagi ngajar dulu. Jadi apa tadi? Transaksi jual beli ya? Nah, Iya, dalam Bu. konsep dagang itu apa saja sih yang termasuk pekerjaan dagang itu apa? Dagang itu apa dagang? Jangan dagang sama dengan jual beli. Dagang dalam konsep KUHD itu apa sih? Melakukan apa sih kita kalau dikatakan melakukan perdagangan itu melakukan apa sih kita? Melakukan perjanjian ya, Bu. Perjanjian tadi, jual beli. Apakah hanya jual beli? Artinya membeli barang untuk dijual kembali. Ingat ya, jangan sampai nggak tahu ya. Aku kalau sudah mulai bertanya dan kemudian yang sudah mata kuliah lewat, yang gampang, terus Anda melongo gitu tuh aku tuh bingung juga gitu ya. Masa konsep dagang aja nggak tahu? Ekbisnya kan udah diambil. Ini kan prasyaratnya ekbis nih mata kuliah ini. Jadi dagang itu ngapain? Dagang itu ngapain? Dagang itu ngapain? Prosesnya bagaimana dagang itu menurut KUHD? Ada yang tahu yang lain? Dibenarkan itu tadi konsep kawannya. Lingkup dagang itu ngapain aja? Satu kelas nggak ada yang tahu? Masa iya? Yang bener aja kamu orang. Masa iya? Wulan. Apa tuh dagang? Dagang itu kayak penjualan gitu, Bu. Itu anak SD yang jawab kalau kayak gitu. Dagang itu penjualan. Raima Fen? Segala aktivitas yang bertujuan untuk profit, Bu. Apa? Aktivitas yang bertujuan untuk profit. Anissa Fitri? Dagang itu konsep suatu kegiatan tukar menukar yang menghasilkan keuntungan, Ibu. Wari Albari? Kegiatan perjanjian jual beli. Jadi kalian itu kuliah online tuh di rumah tidur aja, nggak pernah baca buku. Aku kalau udah kayak gini lebaran-lebaran pengennya jadi marah nih jadi nanti. Makanya males. Ya. Dikasih Zoom, dikasih ceramah, nggak pernah mau nanya, matanya mendelik aja kayak ikan asin. Melotot tapi tak melihat. Gitu loh. Begitu ditanya yang sepele-sepele nggak tahu. Jadi aku tuh kadang kan bingung. Udah ngambil mata kuliah apa ini HLP ini sudah mau terakhir ini. Ya, masa konsep dagang nggak tahu. Dagang itu proses membeli barang untuk dijual atau disewakan. Itu dagang. Menurut KUH Perdata. Itu beda lagi dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu menjalankan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan, harus ada lembaganya. Kalau dagang nggak mesti harus punya perusahaan, maka beda antara pedagang dengan pengusaha.
Ini mata kuliah awal-awal banget waktu kita belajar ekbis. Semua dosen saya rasa menjelaskan itu. Kalian online tidur terus nggak pernah baca buku. Lewat lulus. Nah, tamat jadi SH nggak ngerti apa konsep dagang aja nggak tahu. Belajarlah, dibaca bukunya itu, jangan tidur terus. Ngeceng sama tidur aja kerjanya, gimana ini? Pas ditanya kayak gini aja nggak tahu kamu. Ntar kalau ujian juga ujian online. Nanti kalau ujian ini UAS nggak online lah saya. Ujian UASnya kalau nggak sudah kita PTM lah kalau kayak gini. Saya kan kadang-kadang toleransi tapi juga yang ditoleransi tidak paham gitu ya. Maksud saya untuk mau memudahkan bagi yang masih di kampung, nanggung tinggal 2 minggu apa gitu. Tapi kalau begini modelnya di rumah juga tidur doang, ngapain gitu. Jadi piutang atau tagihan yang bisa dialihkan itu hanya piutang yang timbul dari transaksi perdagangan. Ya. Beda perdagangan dengan jual beli. Bedanya di mana? Kalau jual beli itu membeli barang untuk dijual lagi. Tapi kalau konsep dagang di dalam KUH dagang itu membeli barang bisa untuk dijual lagi, bisa hanya untuk disewakan. Itu dagang. Ya, jadi tidak melulu jual beli. Nah, perbedaannya dengan melakukan perusahaan, dengan memiliki perusahaan, dengan menjalankan perusahaan, itu yang harus ada lembaga perusahaan. Kalau dagang, namanya pedagang, nggak penting harus punya perusahaan. Pekerjaan, ya melakukan pekerjaan, beda lagi. Ya. Nah, itu konsep-konsep awal sekali waktu kita belajar hukum bisnis. Makanya aku males nanya-nanya tuh. Kadang-kadang udah nanya-nanya nggak terjawab yang sepele itu kadang jadi malah mengungkit rasa sakit hatiku untuk jadi dosen itu yang begitu-begitu nggak tahu ya gitu. Amit-amit di bang bayi kalau menurut aku. Ya, jadi ini mata kuliah lanjutan. Mata kuliah lanjutan itu bukan berarti yang udah lulus terus Anda lupa semua. Malu sedikit lah kalau mau ngambil hukum ekonomi, hukum perdata, apalagi hukum ekonomi, konsep dagang juga nggak tahu. Malu dengan diri sendiri lah. Jadi dalam lembaga pembiayaan namanya factoring ini yang bisa dialihkan itu bukan hutang-hutang pribadi, tapi hutang yang timbul karena transaksi perdagangan. Ya. Transaksi perdagangan. Dan hutang itu belum jatuh tempo, belum saatnya harus dibayar. Kalau udah saatnya harus dibayar, ngapain dialihkan gitu. Atau bukan piutang yang udah macet, udah nggak sanggup bayar baru dialihkan, bukan itu. Ya, perusahaan factoring nggak mau menerima piutang yang udah macet kok dialihkan gitu. Nah, bukan debt collector, perusahaan factoring bukan debt collector. Ya. Dia akan menerima piutang, tapi piutang yang berjalan secara normal, bukan untuk menagih dengan kekerasan, ya. Karena perusahaan factoring adalah perusahaan lembaga pembiayaan membantu perusahaan-perusahaan klien tadi. Bukan fungsinya debt collector, dia dan nagih nggak bisa, lalu dijual kepada perusahaan factoring, bukan itu. Ya. Lalu ada unsur pengalihan piutang. Gimana cara mengalihkan piutangnya itu? Apa ngomong saja, lisan? Nggak boleh. Ya, perusahaan ini factoring dengan perusahaan klien itu melakukan kontrak, itu harus tertulis untuk mengalihkan piutang itu. Ya. Yang tertulis itu di dalam KUH dagang itu disebut cesi.
Di dalam KUH Perdata maksud saya disebut cesi. Cesi itu sebuah akta pengalihan piutang. Ya, pengalihan piutang itu disebut cesi. Ada diatur di dalam pasal 613 ayat 1. Kemudian pengalihan piutang itu bisa diberitahukan kepada debiturnya, lu nanti kalau bayar ke sini ya, bukan ke saya lagi. Bisa seperti itu, bisa juga tidak. Ya. Bisa diberitahukan atau disetujui, dan bisa juga tidak ada pemberitahuan atau tidak ada persetujuan dari pihak debitur. Ya. Karena ini yang punya piutang kan klien. Lu mau setuju, mau enggak, sekarang nanti lu bayarnya sama itu. Gitu. Ini jadi ciri-ciri pengalihan piutangnya seperti itu. Harus dibuat secara tertulis, ya, dibuat dengan akta cesi. Lihat nanti ketentuan pasal 613. Kalau saya dulu kuliah, kalau dosennya habis ngomong pasal, itu selesai tutup kuliah, saya langsung buka pasal itu. Itu benar nggak sih yang diomongin? Pasal ini isinya apa ya? Gitu. Beneran nggak itu dosen ngomongnya? Atau kita ingin memperdalam lebih jauh lagi? Saya tidak yakin begitu kita selesai kuliah, Anda buka pasal. Kalau saya dulu, sumpah mati, kalau saya habis kuliah, tuh beberapa pasal saya catat. Kalau dia KUHP, dia KUHD, dia KUH, ya langsung saya buka. Dan saya baca itu pasal. Oh ini isi pasalnya. Nah saya nggak tahu dengan model mahasiswa sekarang, saya nggak tahu juga ini. Ya. Atau dengan cara subrogasi atau menekankan segi penggantian kedudukan krediturnya. Ini yang saya bilang tadi. Ada juga di dalam perdata yang dikenal dengan istilah subrogasi. Untuk mengalihkan piutang itu, perusahaan anjak piutang membayar terlebih dahulu sebanyak 80% kepada klien. 80% aja, ketentuannya seperti itu. Kalau punya tagihan 100 juta, ya bayar dulu 80 juta. Sisanya 20 jutanya nanti kalau debiturnya sudah melunasi kepada klien. Ya. Tapi 80 juta itu bukan DP. Ya. Bukan uang pangkal. Tapi memang betul-betul piutang itu dialihkan. Ya, dialihkan. Kenapa dikurangi 20%? Menghadapi resiko terjadinya kredit macet di belakang hari. Ini bukan DP, yang 80% itu bukan DP, bukan uang muka. Memang betul-betul pembayaran atas piutang yang dialihkan tadi. Ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Klasifikasi dan mekanisme anjak piutang. Ada berapa jenis anjak piutang ini? Ya, tinggal tergantung pendekatannya dari segi apa. Kalau berdasarkan tempat kedudukan para pihak, maka ada domestic factoring, ada internasional atau export factoring. Kalau domestic factoring, masing-masing pihak, klien maupun pihak itu berdomisili dalam satu negara. Semua pihak berdomisili dalam satu negara. Tapi untuk export factoring, itu salah satu pihaknya berada di luar wilayah Indonesia. Ya.
Lalu ada pembagiannya atau klasifikasinya berdasarkan tanggung jawab klien. Apakah kalau terjadi kemacetan kredit, klien bertanggung jawab apa enggak? Kalau terjadi resiko bahwa nasabahnya nih macet nih. Nah, ini terdiri dari jenisnya berdasarkan tanggung jawab klien. Ada perjanjian factoring di mana klien menanggung resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Ya. Ya, kalau debiturnya ternyata nggak membayar kepada perusahaan factoring, maka perusahaan factoring ini akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada perusahaan klien. Kalau seperti itu, maka jenis factoring ini disebut resources factoring. Ya, di mana kliennya itu kliennya itu menanggung resiko kalau nasabahnya tidak membayar, debiturnya tidak membayar. Kalau debitur dia nggak bayar, ya si perusahaan factoringnya mengembalikan kepada dia gitu. Tapi ada jenis di mana perusahaan factoringnya menanggung risiko jika nasabah itu tidak memenuhi kewajiban. Nah, hal-hal ini bisa dipilih oleh para pihak, mau yang tipe nomor 1, di mana perusahaan klien yang bertanggung jawab, atau mau yang nomor 2, di mana perusahaan factoring yang bertanggung jawab ketika terjadi kemacetan kredit oleh debitur. Ya. Lalu ada pengklasifikasian berdasarkan jasa yang diberikan. Ya. Ada factoring company yang memberikan semua jenis jasa-jasa pembiayaan atau non pembiayaan. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan, biasanya tidak hanya fokus pada satu saja gitu ya. Ini yang kedua, jenis yang hanya memberikan satu pembiayaan. Kemudian ada jenis yang hanya menyediakan jasa pembiayaan dan tidak ikut menanggung resiko atas piutang. Nah, tinggal memilih saja. Ya, ini klasifikasi perusahaan factoring. Kemudian berdasarkan pemberitahuan. Ada tadi saya katakan, ada yang kalau piutangnya itu dialihkan, itu harus sepengetahuan debitur. Namanya notification factoring. Debiturnya harus tahu bahwa krediturnya ganti. Ada yang undisclosed, ya, non-notification factoring, nggak usah dikasih tahu. Pengalihan piutang tidak diberitahukan kepada nasabah. Nah, ya, ini jenis berdasarkan apakah harus ada notifikasi atau tidak. Lalu ada berdasarkan instrumen pengalihan. Ada pengalihan piutang yang dilakukan dengan dokumen bukti hutang berupa buku tagihan. Ya, jadi mengalihkan piutang, tapi lampirannya itu berupa buku-buku tagihan. Apa saja barang yang diambil, berapa jumlahnya, kapan akan dibayarkan, berapa tahap. Nah, itu jenis yang pertama. Untuk jenis yang kedua, pengalihannya itu ialah jenisnya promissory notes factoring. Ini dengan surat berharga yang namanya promissory note. Promissory note itu surat sanggup membayar.
Ya, temannya wesel, cek, biliet giro, jenis-jenis surat berharga. Salah satunya ialah promissory notes factoring. Nah, kalau seperti ini, maka nasabah yang menerbitkan surat pengakuan hutang kemudian diendorsir oleh klien sehingga piutang beralih kepada factoring company. Jadi kalau saya yang punya utang, saya menerbitkan promissory note, saya tanda tangani, kemudian saya serahkan kepada kreditur saya bahwa saya mengakui adanya hutang, kesanggupan untuk membayar hutang. Nanti kreditur saya bisa menjual promissory note ini kepada perusahaan factoring. Nah, itu jenis yang kedua berdasarkan instrumen yang akan diperalihkan. Kok bingung ya Bu? Banyak benar ya. Silakan Anda bingung dan silakan Anda baca lagi bukunya. Untuk paham itu memang harus baca buku. Apa sih sebetulnya perusahaan factoring ini? Sejauh ini belum ada mahasiswa membahas soal lembaga-lembaga pembiayaan, apalagi lembaga factoring. Misalnya. Pada dulu saya pernah membimbing, yaitu yang sekarang sudah jadi dosen kita, Ibu Yulia. Itu membahas tentang salah satu dari lembaga pembiayaan ini. Itu dulu pembimbingnya saya. Mekanisme anjak piutang. Saya mau sekali-sekali mahasiswa ya nulis tentang anjak piutang lah, apalah gitu ya. Jangan pelaksanaan perjanjian kredit, pelaksanaan ini. Alah. Yang agak-agak mikir dikit nggak ditulis gitu. Mekanisme itu tata cara atau prosedur ya. Tadi kan udah saya jelaskan sepintas lalu bahwa di dalam proses si factoring ini adalah perjanjian jual beli A dan B misalnya. A dan B ini kalau suppliernya itu A, nasabahnya ini B misalnya. Itu didasari oleh seperti itu. Nanti supplier akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh nasabah ini, oleh debitur dia. Yang akhirnya nanti kalau ini sudah diberikan, pastinya supplier ini akan mempunyai tagihan. Ya namanya jual beli belum dibayar, ya namanya punya tagihan lah, punya piutang. Dia kebingungan akan diapakan ini tagihan karena jangka waktunya masih agak lama lunasnya. Sementara si supplier ini sudah kadung membutuhkan uang lagi untuk roda menjalankan bisnis dia, maka dia bisa menghubungi perusahaan factoring. Ini ada perjanjian nanti setelah perjanjian antara supplier dengan customer sebagai background-nya, maka yang utama dari perjanjian anjak piutang adanya di sini. Ya, adanya di sini. Si klien atau supplier ini menghubungi perusahaan factoring atau perusahaan anjak piutang untuk meminta perusahaan anjak piutang ini membeli piutang ini, melakukan kontrak pengalihan piutang. Ini di sini. Ya. Ini ada nomor 3. Ini kalau jenisnya yang pakai notifikasi, pemberitahuan. Baru ini nanti oke, disetujui. Kalau sudah disetujui pengalihan piutang itu, maka nanti yang menagih kepada customer ini, kepada nasabah ini, bukan lagi suppliernya. Walaupun tadi pada asal muasalnya yang punya si nasabah ini punya utangnya dengan supplier. Tapi dengan adanya perjanjian ini antara supplier dengan klien, maka nanti posisi kreditur yang diduduki oleh klien pindah ke sini. Pindah ke perusahaan anjak piutang. Sekarang posisi krediturnya ada di perusahaan anjak piutang. Karenanya nanti perusahaan anjak piutang akan melakukan tagihan kepada nasabah. Atau debiturnya tadi, debitur asal tadi. Ini kan tadi semulanya kan debiturnya dia nih. Ya.
Semulanya kan nasabah ini punya kreditur yaitu ini. Dengan adanya perjanjian anjak piutang, maka krediturnya tidak ini lagi, tapi ini. Ya, ini yang sudah menerima pengalihan hutang. Ini akan melakukan penagihan dan nasabah atau debitur tadi atau customer ini tidak membayar lagi kepada klien, tapi membayarnya kepada perusahaan anjak piutang. Jadi itulah cerita mekanisme atau prosedur jalannya ceritanya dari si anjak piutang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kalau sulit dipahami ya kewajiban Anda adalah membaca literaturnya. Jadi di sini kredit kepada nasabah tadi yang ini penjualan tadi kan kata saya mensuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan basic perjanjian jual beli atau jual beli. Lalu setelah itu ada kontrak factoring. Lalu ini termasuk jenis yang harus diberitahukan atau harus dinotifikasikan kepada nasabah bahwa ada penggantian kreditur. Ya, baru nanti setelah itu ini oke. Dan sebagai bukti oke, sebagai bukti bahwa permohonan untuk pengalihan piutang disetujui, maka perusahaan factoring ini akan membayar sebanyak 80% dari total piutang. Ya hitung saja, kalau utangnya 100 juta ya berarti yang harus dibayar oleh perusahaan factoring pada klien berarti 80 juta. Ya. Dan itu bukanlah sekali lagi saya kasih garis bawah, bukan merupakan DP atau down payment atau bukan merupakan tanda jadi. Ya. Tapi itu memang pembayaran dari penjualan piutang. Hanya diberi sisa 20% itu adalah untuk cadangan menghadapi resiko gagalnya pembayaran oleh nasabah. Ya. Penagihan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Dan nanti yang nagih utang kepada si nasabah itu bukan lagi klien, ya, bukan lagi ini menagih ke sini, tapi sudah ganti krediturnya yaitu perusahaan factoring. Oke. Dan akhirnya akhirnya nasabah atau debitur tadi akan melunasi atau akan membayar kepada perusahaan anjak piutang. Bagaimana kalau tidak lunas? Tadi kan ada jenisnya. Kalau nggak lunas, resiko ditanggung siapa? Tergantung jenisnya. Apakah jenis yang dipilih ialah resiko ditanggung perusahaan anjak piutang atau jenisnya ialah resikonya itu ditanggung oleh klien? Tergantung dari jenis yang disepakati di awal tadi. Ya. Oke. Nah, ini kalau yang untuk promis. Itu tadi yang untuk pembayaran secara biasa ya. Ini yang kalau pengalihannya dengan promis. Ya. Saya kasih garis bawah, saya kasih tip X merah. Promis itu salah satu jenis surat berharga. Artinya surat kesanggupan untuk membayar. Bukan pengakuan utang ya. Kalau pengakuan utang itu namanya obligasi. Serupa tapi tidak sama. Ya. Kalau promis itu jenis surat berharga yang ada diatur dalam KUHD. Kalau obligasi nggak ada pengaturan dalam KUHD. Nah ini ruginya Anda nggak dapat mata kuliah hukum surat berharga, itu bagus sekali dan penting sekali. Ya. Jadi saya beritahu sekali lagi, promis ini salah satu jenis surat berharga yang ada pengaturannya dalam KUHD. Apa artinya? Artinya surat kesanggupan untuk membayar. Jadi surat ini akan diterbitkan oleh seseorang atau oleh perusahaan yang menyanggupi untuk membayar sejumlah uang. Jadi kalau ada tanda tangan di bawah surat promis, berarti
orang itu atau perusahaan itu menyanggupi untuk membayar sejumlah uang yang ada di dalam surat itu, yang tertera di dalam surat itu. Nah, itulah promise. Nah, kalau terjadi seperti ini tadi, ya, supplier sudah melakukan transaksi jual beli ke sini. Kalau dia pengalihan piutangnya nanti dengan cara promise, maka si customer atau nasabah ini akan menerbitkan promise, akan menerbitkan surat kesanggupan untuk membayar. Ya. Surat kesanggupan untuk membayar itu diendorsir kepada klien, diserahkan. Nih, aku sanggup untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sekian pada tanggal bla 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 bla. Ada di situ. Baru nanti seperti ini. Kejadiannya seperti ini, tidak seperti itu alurnya. Ini sudah menyiapkan barang, di sini sanggup untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan surat promise. Surat promise itu nanti diserahkan kepada supplier sebagai tanda bahwa dia sanggup untuk melakukan pembayaran pada tanggal yang ditentukan pada surat itu. Nah, kalau klien ini akan menggunakan jasa perusahaan factoring, maka dia tinggal mengendorsir ulang kepada perusahaan factoring. Ya, si promise itu tadi. Ya, promise itu tadi tinggal diendorsir ulang, dikirim kepada perusahaan factoring. Perusahaan factoring membayar kepada klien. Berapa sih nilainya tadi, tagihannya berapa? Oh, 100 juta. Ya udah nih, 80 juta. Selalu 80%, walaupun dia dengan teknik penggunaan promise. Sudah sekarang surat promise yang pegang perusahaan perusahaan factoring. Ya. Nah, untuk menagih si promise ini, ternyata dalam prosesnya dia tidak langsung kepada nasabah. Dia akan menggunakan jasa bank lagi. Jadi nanti dari perusahaan anjak piutang ini pergi ke bank dia. Bank mana? Bisa bank sembarangan? Ya enggak. Banknya ya harus di mana si nasabah ini mempunyai dana. Kok muter-muter gitu ya, Bu? Ya begitulah alurnya. Ya. Karena apa? Karena ini sistem dengan pembayaran yang tertunda. Jadi boleh pilih sistem pembayaran dengan sistem tertunda itu tadi boleh pilih mau pakai kredit bank, modelnya gimana. Mau pakai lembaga pembiayaan, modelnya gimana. Lembaga pembiayaan dengan menggunakan surat promise, ya modelnya seperti itu. Pergi ke bank ya tentu saja bank yang ditunjuk di dalam surat promise itu. Ya, sini ke bank nggak bisa sembarang bank juga ya. Bank ini harus bank yang memang di mana nasabah ini punya uang, punya dana tersimpan di sana. Atau customer ini ialah nasabahnya si bank ini. Nah, baru tidak akan membayar dan setelah itu bank pun akan mengkonfirmasi kepada nasabah ini dan kalau uang itu ada bisa langsung dipotong, kalau uang itu nggak ada ya ditagihkan kepada sini baru masuk ke sini. Kira-kira seperti itu alurnya. Alur kalau anjak piutang itu digunakan dalam jenis pengalihannya dengan cara penerbitan promise. Ya, nah ini untuk mekanisme yang internasional. Satu di Indonesia, satunya di tempat lain, maka posisinya seperti ini. Ya. Dalam surat berharga, itu biasanya menggunakan yang namanya wesel berdokumen. Nah, saya ngomong-ngomong surat berharga, kalau Anda nggak pernah mengenalnya, yang udah dikenalkan di ekonomi bisnis saja Anda nggak kenal. Ya, letter of credit ini mirip perbankan. Ya, dengan letter of credit karena perjanjiannya ialah perjanjian ekspor impor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini bisa untuk pembandingnya Anda bisa membaca tentang letter of credit ya. Letter of credit itu LC di mana pembayaran
LC itu ialah wesel berdokumen. Wesel berdokumen itu apa? Basicnya pembayaran itu dengan menggunakan surat berharga yang namanya wesel, hanya saja ada dokumen-dokumen tertentu yang disyaratkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya. Tadi kan yang mekanisme untuk AP promise itu berarti bank itu hanya sebagai penagih ya Bu bahasanya, hanya sebagai penagih. Bank itu sebagai pihak yang diperintahkan untuk membayar, bukan menagih ya. Bank ialah pihak yang diperintahkan untuk membayar. Siapa yang memberi perintah itu ialah yang menerbitkan surat promise. Jadi kalau surat promise itu sudah diserahkan ke klien, klien menyerahkan ke factoring, dalam hukum surat berharga, siapapun yang memegang surat berharga ketika dia minta dilakukan pembayaran, itu harus dibayar. Jadi bank di sini posisinya ialah bukan pihak penagih, tapi pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran dari promise yang sudah diterbitkan. Maka tadi saya katakan syaratnya si bank itu haruslah bank di mana pihak penerbit promise ini memang merupakan nasabah bank yang sudah mempunyai hubungan baik dengan bank ini. Maka kalau datang promise kepadanya, dia wajib melakukan pembayaran, baru dia nanti akan menagihkan kepada nasabah dia yang menerbitkan promise ini tadi. Paham? Baik Bu, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Sebutkan dulu namanya. Saya Bu, MU Hikul Hako. NPM-nya sebutin. 1912011-281. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bu. Ya. Dalam hal perusahaan anjak piutang tadi bertanggung jawab jika dalam bentuknya anjak piutang tadi bertanggung jawab ketika nasabahnya tidak bisa membayar, itu bentuk pertanggungjawabannya bagaimana ya Bu? Itu sudah maksudnya begini. Kalau dia misalnya tidak membayar, tadi kan ada jenis yang dia bertanggung jawab atau yang bertanggung jawab ialah klien. Kan seperti itu kan? Maka dari total pembayaran, artinya dia tidak penagihan itu ya dia tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada klien. Ya, dia tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada klien. Tadi masih ada tersisa 20% dari total pembayar. Kalau macetnya itu bukan 20%, bahkan 50% barangkali. Nah, ini nanti yang mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan factoring itu adalah kliennya. Ya. Kalau dia mengatakan bahwa pertanggungjawaban itu ada pada dia, maka berarti dia tinggal mengurus, tinggal menagih, sampai pada titik darah penghabisan dia harus menagih kepada perusahaan nasabah. Kalau itu tidak berhasil, maka dia akan meminta lagi pertanggungjawaban kepada perusahaan klien. Berbeda dengan yang satu. Kalau yang satunya begitu tidak bisa ditagih, maka penagihan selanjutnya itu diserahkan kepada perusahaan klien. Karena itu kan ada rentang waktunya. Kalau dia 10 bulan kan harus 10 bulan. Maka kalau dia tanggung jawabnya ada pada perusahaan, ini bukan berarti tanggung jawab itu kalau nggak dibayar terus perusahaan factoring merugi ya. Tapi nanti ada hitung-hitungan lagi antara perusahaan factoring dengan klien. Cuman kewajiban untuk mempertanggungjawabkan menagih kepada perusahaan nasabah itu ditunggu sampai, tadi kalau saya bilang sampai titik darah penghabisan tadi, maksudnya sampai jatuh tempo. Tapi kalau untuk jenis yang satu, begitu ditagih bulan ke-6 itu tidak membayar,
sudah nunggak 2 bulan, itu diserahkan kepada perusahaan klien untuk melakukan penagihan. Seperti itu maksudnya. Karena kan namanya itu kan ada jatuh temponya ya. Ada jatuh temponya mungkin 10 bulan atau maksimal 12 bulan. Nah, sampai dengan 12 bulan itu tanggung jawab untuk penagih itu masih ada pada perusahaan factoring. Dia tidak langsung nyerah, dia tidak langsung serahkan kepada perusahaan klien. Ya, jadi bentuk tanggung jawabnya ialah tanggung jawab untuk melakukan penagihan sampai pada saat jatuh tempo. Begitu bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Tadi yang nanya yang nomor belakangan tadi udah kasih nama ya? Oh ya, maaf, Bu. Belum, Bu. Siapa namanya sebutkan? Namanya Dharma Adi Wiguna, NPM 1912011118. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. AP ini dapat untungnya. Coba sebutin dulu namanya sama NPM. Nama saya Renevan, NPM saya 19120112998. Saya ingin bertanya, AP ini tuh dapat untungnya itu, Bu, itu sebenarnya kayak gimana ya, Bu? Kayak dapat persenan gitu atau gimana? Makasih, Kan Bu. ada biaya administrasi, Dek. Ada kan ada biaya-biaya perhitungan administrasinya nanti. Jadi tidak mungkin dia peralihan. Biasanya pembelian piutang itu kalau 100 juta itu 90 juta. 90 juta itu nanti 20%. Jadi dia tetap dapat keuntungan. Ya. Jadi ada sistem yang namanya diskonto. Nah, diskonto itu pemotongan prosentase di depan. Ya, maka disisakan tadi 20%. Ya, bisa jadi disepakati diskonto tidak dipotong di depan, tapi nanti akan dipotong di belakang yang 20% belum tersisa. Itu tergantung kesepakatan. Ya, jadi tidak mungkin perusahaan factoring ini akan gratis gitu ya. Akan gratis membeli piutang 100 juta, beli 100 juta, bayar 100 juta, enggak mungkin. Ya, namanya orang jual piutang itu kalau dia 100 juta, setidak-tidaknya 95 juta. Jadi ada keuntungan 5 juta. Itu yang dikatakan dengan sistem diskonto. Surat berharga, jual beli surat berharga di pasar uang itu kan seperti itu gitu. Nah, jadi tidak mungkin kita beli surat berharga 1M dengan nilai 1M. Ini saya baru akan menjual nih. Tapi harga masih dipertahankan. Jadi kita beli berapa? Itu nggak mungkin terjual lagi nanti nilainya itu sama gitu ya. Kalau kita mau jual tuh nggak mungkin sama. Jadi membeli piutang itu pasti harus ada kelebihan. Dari situ dia untungnya. Ya, selisih dari pembelian itu. Itu yang kalau dalam dunia perbankan disebut dengan sistem diskonto. Oke, ada pertanyaan lain? Bisa dipahami ya? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Jadi jangan membayangkan perusahaan lembaga pembiayaan ini nggak dapat untung ya. Enggak ada. Ini bukan pekerjaan sosial. Ini dunia ekonomi. Kalau dunia ekonomi itu selalu tujuannya ialah keuntungan. Gitu. Ya, pasti itu. Ada lagi pertanyaan? Apalagi jual beli piutang. Jual beli piutang ini coba kamu belajar lah itu ya. Jual beli piutang itu jual beli saham, ya. Kemudian jual beli surat berharga lainnya di pasar uang. Itu nggak mungkin kalau dia membeli surat berharga nilainya akan sama dengan yang tertera di situ. Gitu. Kalau yang tertera di situ 200 juta, kemungkinan hanya 18, 1,8, 180 biasa. Ya, tergantung itu tergantung dari apa? Tergantung biasanya dari apa namanya bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia itu. Ada suku bunga yang tertinggi, ada suku bunga terendah itu. Jadi di situ fluktuasi dari nilai-nilainya itu.
Kalau orang jual beli surat berharga 100 juta, jual 100 juta, nilai 100 juta, dibeli 100 juta, enak banget ya gitu. Sementara 100 juta itu kita baru akan dapat 10 bulan. Sekarang kita butuh uang, dijual laku 100 juta juga. Ya mau banget saya gitu. Kalau 10 bulan kemudian kok baru mau bisa diuangkan, baru mau jatuh tempo. Pasti tidak 100 juta. Dengan model sistem diskonto bisa-bisa hanya 90 juta. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita. Selebihnya untuk materi factoring ini bisa Anda baca-baca lagi sendiri. Dan mengenai apa tawaran saya tadi, silakan dirundingkan. Nanti ketua kelas akan memberitahukan kepada saya. Silakan Anda berembuk di kelompok grup Anda. Ya. Silakan saja Anda pilih apakah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kalau minggu depan harus PTM, kita ya harus PTM. Atau yang tadi saya berikan alternatif supaya kita tidak terkendala itu, kita selesaikan dulu. Karena saya tidak tahu kalau nanti sudah dibuka PTM, apakah kita masih bisa online? Apakah kita bisa meneruskan dengan sistem online ini? Itu yang saya nggak tahu. Apakah kita bisa melanggar atau tidak gitu. Kalau melanggar kali bisa ya, cuman kena sanksi, apa enggaknya ini yang saya nggak tahu. Nah, tapi berbeda kalau saya sudah menyelesaikan, kemudian saya tinggal 2 kali pertemuan itu pemberian tugas akhir, selesai, udah kita nggak terkena sanksi lagi. Oke, dan itu model pembelajaran yang diharapkan pada zaman sekarang. Zaman now itu pembelajaran seperti itu. Jadi dosen tidak perlu cuap-cuap terlalu A, B, C, D sampai Z, tapi semua harus membangkitkan motivasi mahasiswa untuk bisa mempelajari dan memperdalam substansi itu dengan belajar sendiri, dengan tuntunan tentu dari dosen ya. Namanya belajar sendiri itu bukan ya udah belajar sendiri di rumah baca, ini juga harus ada bimbingan juga. Nah, makanya untuk membuka wawasan itu memang ya kalau menurut saya sih memang harus mau tidak mau sedikit diulas, walaupun sedikit itu diberikan gambaran. Oh, factoring tuh ini loh. Selebihnya memperdalami silakan. Saya bisa memaksa Anda untuk memperdalam dengan menyajikan soal-soal kasus, bisa saja. Tapi kewajiban saya selesai dan Anda kewajiban sebagai mahasiswa memperdalam juga terpicu, ya termotivasi. Oke, demikian nanti silakan ketua kelas dirunding dengan teman-temannya dan diberikan jawaban kepada saya opsi mana yang akan dipilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot dulu, dipoto dulu. Nanti serahkan kepada saya. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf lahir dan batin. Yo.